Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bismillah, alhamdulillah, kita pada siang hari ini bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam kegiatan rutin pengajian Ahad yang digagas oleh Ibu-ibu Aisyah, yang biasanya Aisyah Ranting Malahayu sekaligus digabung dengan ibu-ibu PCA atau pimpinan cabang Aisyah Banjarharjo, dan alhamdulillah turut serta membersamai acara kita bersama bapak-bapak dari PCM dan simpatisan Muhammadiyah. Semoga ini menjadikan sebuah wasilah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat-sahabatnya serta keluarganya, dan kita semua yang selalu setia memegang teguh dan melaksanakan syariat Nabiullah Muhammad SAW, yaitu al-Islam yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Sejatinya agama yang paling mulia, paling sah di hadapan Allah adalah dinul Islam. Izin ibu, adik-adik, kemudian bapak-bapak atau para hadir semuanya untuk membuka kajian siang hari ini. Mari kita berpantun ya. Berakit-rakit kita ke Mekah, bersenang-senang kita ke Madinah. Selamat datang di pengajian yang penuh berkah. Semoga kan bahagia dan bersua di dalam jannah. Para hadir yang dirahmati oleh Allah, alam dunia atau bumi yang kita pijak ini adalah amanat yang sangat besar dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia ya. Oleh sebab itu ini digambarkan dan disiratkan di dalam kitab suci Al-Quran, yang mana ayat ini membawa polemik sebenarnya di antara para malaikat, kemudian para setan, iblis laknatullah. Ini mengecam tentang akan dijadikannya kita sebagai khalifatul fil ardi, kita manusia untuk menjadi penguasa, pengelola di atas bumi ini.
Mari kita simak sama-sama, semua yang hadir silahkan dibuka mushaf Al-Qur'annya ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua, ini bisa dicari di aplikasi Al-Quran ya, tepatnya pada ayat 30 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah itu berfirman demikian, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah demikian. Monggo dicari Quran surat Al-Baqarah surat kedua pada ayat ke-30 ya. Allah itu membeberkan dengan gamblang ya, dengan makna seperti ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, ketika aku Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi ya. Kemudian mereka berkata, mereka itu siapa? Mereka itu adalah yang dituju dalam ayat ini adalah para malaikat. Bertanya demikian, apakah engkau ya Allah akan menghendakkan atau menjadikan orang-orang yang akan merusak dan menumpahkan darah di sana, artinya di bumi, akan bikin kacau balau, akan bikin kerusakan. Kata malaikat, apakah iya akan kau ciptakan khalifah di bumi? Ya. Sedangkan kami, kata para malaikat ya, selalu bertasbih, memujimu dan menyucikan engkau ya Allah. Kemudian jawab Allah bagaimana? Dia Allah berfirman demikian, sungguh aku Allah lebih mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Sampai pada ayat-ayat berikutnya, para malaikat itu suruh menghormati, suruh bersujud kepada ciptaan yang namanya manusia. Kemudian para malaikat itu sami'na wa ata'na atas perintah Allah. Tapi ada makhluk yang membangkang dan yang merasa sombong dan lebih mulia dari manusia. Siapa dia? Dia adalah syaitan laknatullah. Protes kepada Allah. Aku tidak pernah ridho, aku tidak pernah ikhlas, aku tidak pernah akan apa? Akan menghormati yang namanya manusia. Mereka diciptakan dari segumpal tanah hitam yang kotor, sedangkan aku diciptakan dari api yang lebih mulia dari tanah yang hitam dan kotor. Ini protesnya setan. Dasar setan, namanya juga setan. Kalau tidak punya dasar yang kurang baik, berarti bukan setan. Maka pada siang hari ini, yang masih makan dan minumnya pakai tangan kiri, memasukkan makanan dan minuman, berarti itu ikhwanul sayatin. Masih ada enggak yang makan dan minum pakai tangan kiri? Lamun masih ayah berarti baturna setan. Lamun teh yang jadi baturna setan, berarti kita ikut hadis Nabi. Ciri-ciri makannya setan itu pakai tangan kiri, Bu. Bapak, ciri-ciri dari setan kalau makan dan minum pakainya tangan kiri. Berarti menurut usul fikih, kalau kita ikut-ikutan makan pakai tangan kiri, berarti kancanya baturna setan. Berarti kurang leuwih kurang sarua jeung setan. Hoyong apa hoyong? Henteu, alhamdulillah. Nah, ayat ini begitu mengandung hikmah yang sangat dalam. Ya. Kemudian dari ayat ini mengajarkan kepada kita semua. Kita semua siapa?
manusia yang pada awalnya mau diciptakan diprotes oleh malaikat dan oleh setan. Tapi dengan penjelasan yang begitu indah dari Allah, aku paling tahu tentang akan diciptakannya manusia. Sehingga malaikat mau menghormati dan bersujud dengan ciptaan Allah yang namanya manusia. Sedangkan setan, no, gak mau saya sujud sama manusia. Diciptakannya tina letak, tina tanah hideung, sementara aku dari api, kata. Ini ciri-ciri kesombongan dari setan. Berarti orang yang selalu sombong di dalam hidupnya baturna setan. Ada yang sombong? Nah, kalau ada berarti baturna setan. Berarti kita kalau tidak pengen jadi ikhwanul sayatin, berarti jadilah orang yang tidak somse. Cek dulu sumbang teh ama. Somse teh sombong sekali maksudnya. Nah, kata Allah, aku menciptakan bumi ini bukan dengan sia-sia, bukan dengan seenaknya gue, ya. Cek orang Betawi Tehama. Tetapi bumi itu diciptakan untuk menjadi sebuah renungan dan proses berfikirnya bagi kaum-kaum yang berfikir. Aliasna Islam itu berarti untuk orang-orang yang punya akal pikiran yang sehat. Berarti ODGJ meskipun kadang sok ngomongnya bener, kadang sok ngalantur, berarti tidak terkena dari hukum-hukum Islam. Karena ini diperuntukkan, Islam diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal sehat. Jadi dimaklum lamun orang ODGJ tadi tas ngaji hade kalau jama bener, barang tas ngaji mabetan imah batur misalnya itu namanya ODGJ, ya maklum kudu dibawa ke rumah sakit yang berkompeten di bidangnya. Nah, kita kalau tidak pengen disebut orang yang tidak wajar, berarti belajar sehat. Salah satunya kita belajar ngaji seperti sekarang, ya. Jadi Allah teh menciptakan bumi itu tidak dengan sia-sia, tidak ujug-ujug, tidak sim salabim, abrakadabra misalnya itu ya. Tidak begitu. Tapi ada rencana yang sudah disiapkan. Misalnya kita lihat gunung, sungai-sungai, lautan yang begitu luas ya, dengan penghuni yang di bawahnya yang maha kaya ya. Hewan-hewan yang beraneka ragam. Meong BG, ayam meong congkok, meong anggora, meong kampung, Bu. Ya, ini nungaran meong, macam-macam. Oke, tumbuh-tumbuhan beraneka ragam, flora, tumbuh-tumbuhan. Kita cerita mangga saja, satu mangga, ayam mangga aromanis, ayam mangga Indramayu, ayam gedong ginju, ayam nonde, ada kiojai, ada red ivory, ya, kemudian ada mahathir, ya, ini buah-buah yang kekinian. Jadi kita yang belum pernah mengikuti dunia tumbuh-tumbuhan ketinggalan. Buah taunya paling buah aromanis, buah gedong, buah cengkir, ya. Nah, makanya kita itu dengan ilmu hidup kita lebih berwacana, lebih cerah dan lebih terarah. Berarti kita kalau yang senang ngaji berarti orang-orang yang betul-betul hidupnya pengen cerah. Kalau yang mau ngaji sungkan, alasan macam-macam, berarti hayang poek, ibarat mati lampu, berem jeung koneng teu katinggal, hideung jeung putih teu bisa ngabedakeun. Akhirnya kita sukan ti kucluk karena narnya Allah yang penuh dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Tsumma naudzubillah. Beda dengan orang yang berilmu, antara salah dengan benar mampu membedakan, antara yang hak dan yang batil cermat di dalam memilah dan memilihnya. Nah, kata Allah ya, tadi tumbuh-tumbuhan, satu tumbuhan saja beraneka macam ragamnya.
Ternyata menurut sunatullah semuanya itu memiliki peran untuk menjaga keseimbangan kehidupan atau ekosistem. Ada yang paham ekosistem teh naon? Donat, apem, apa minuman? Ada yang paham ekosistem? Pak Adi? Ekosistem? Nah, ini beliau adalah pakar biologi ya. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara biotik atau makhluk hidup dengan abiotik yang tidak hidup, misalnya seperti batu, seperti yang lainnya yang tidak hidup ya. Di dalam satu wilayah yang menimbulkan keharmonisan. Keharmonisan itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk yang namanya manusia. Sehingga manusia diciptakan itu kata Allah untuk menjadi pengelola, penguasa, atau yang menata supaya tetap ekosistem itu terjaga dengan rapih, apik, dan harmonis. Itu diciptakannya bumi. Nah, latar belakang berikutnya, ternyata sejatinya manusia itu diberi akal, diberi hati, diberi pikiran ya, dan diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang paling bagus, yang paling sempurna. Nyatanya sempurna apa tidak, Bu? Ayah tetangga tas panen batina loba, panen udang windu misalnya di Pantura, daerah gunung tas panen duren gitunya, bau seungit nabae cina duren amat teka bagian misalnya gitu teh. Ini muriang 7 poe 7 puting, aya tetangga tas menang rezeki, tas muli motor sewot, tas muli mobil panas tiris ya. Ini berarti sesuatu yang akan merusak akal, pikiran, dan hati kita. Padahal kita katanya diciptakan oleh Allah makhluk yang sangat sempurna, yang paling bagus. Mau bukti, Bu? Kenapa kita diciptakan jadi makhluk yang paling bagus, paling sempurna? Coba dibuka Quran surat Atin surat 95. Surat Atin surat 95 ayat 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sungguh kami Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kenapa sebaik-baiknya? Coba bayangkan, Bu, lamun orang ningal meong, ningal gogok ya, dipakai ini baju, kira-kira bagus apa tidak? Masih bagus dan lucu ya. Tapi kalau kita pengen meniru seperti meong, gogok, dan binatang yang lain tidak pakai busana, kira-kira hidup nyaman atau akan kacau? Pasar Wage nih, pasar Banjarharjo, jalan antara misalnya masuk Banjarharjo sampai ke sana. Sehari saja manusia yang putri, yang kolot, yang muda, yang belia gitu ya, tidak pakai busana, niru budayanya kucing. Saya jamin polisi lalu lintas tidak bakal mampu menjaga ketertiban lalu lintas. Mobil pating talubruk, motor pada tabrakan, karena apa? Karena melihat ada benda-benda yang sangat mungkin menarik bagi seseorang. Ada juga yang bikin waduh kaget ya, lir ibarat tersambar petir misalnya. Jadi jalan raya itu akan penuh dengan kejadian-kejadian yang fatal kalau kita meniru kepada perilaku binatang, tidak pakai busana misalnya. Nah, itu contohnya berarti salah satu daripada kita betul-betul diciptakan menjadi makhluk yang paling bagus, yang paling baik. Nah, itu yang dimaksud kita selalu bersyukur, diberi hati, diberi akal pikiran, supaya apa? Mampu menerima kebenaran dan menghindari kebusukan dan keburukan. Itu diciptakannya manusia. Nah, terkait dengan bumi ya, sangat disayangkan
Kenapa? Seringkali manusia menjadi pelaku, menjadi subjek, ya, menjadi orang-orang yang menjadi perusak, bukan sebaliknya menjadi penjaga dan pemelihara bumi itu. Misalnya contoh dengan kejadian di Sumatera, itu ternyata akibat pembalakan liar. Apa pembalakan liar? Pembalakan liar itu mungkin secara sederhananya itu memusnahkan pohon-pohon dengan penebangan yang membabi buta, hanya untuk kepentingan bisnis para cukong yang dekat dengan penguasa, dengan rezim yang jahat, ya. Pembakaran hutan untuk memudahkan penanaman sawit, misalnya kelapa sawit maksudnya, ya. Dan pencemaran lingkungan, baik di udara, pencemaran air dengan limbah yang sangat kotor, ya, telah menyebabkan banjir, kemudian kekeringan dan perubahan iklim yang sangat merugikan semua makhluk. Apan baheula mah Bu, musim halodo jeung musim halodo jeung musim hujan, ya. Itu bedanya jelas. Bulan ini sampai bulan sekian musim hujan. Sekarang iklim sudah mulai tidak serasi lagi. Kenapa? Cek Mang Ebit GAD teh mah mungkin Tuhan sudah mulai bosan, ya. Suruh bagaimana kita? Suruh berpikir, tanya sama pencipta rumput yang bergoyang, why, kenapa ini terjadi? Harusnya demikian. Nah, Allah itu mensitir di dalam Al-Quran, ya, tentang kejadian-kejadian seperti polusi, banjir, longsor yang merugikan kita semua. Itu ternyata bukan laknat, Ibu, bukan kekejaman Allah kepada kita, tetapi sebaliknya kitalah yang menjadi penyebab. Apa iya Pak? Kok apa iya? Coba kita tanya. Buka Quran surat Ar-Rum, ya, surat ke-30, ya, surat ke-30 ayatnya 41. Mangga bareng-bareng ngaji, ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allakum yarji'un. Ini Allah memberikan garis, memberikan rambu-rambu, ya. Sesungguhnya apabila telah tampak kerusakan di darat dan di laut, itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan jahat dari manusia itu sendiri. Setelah terjadinya polusi, longsor, kebakaran, kemudian apalagi kekeringan dan sebagainya, ya, itu ditimpakan kepada mereka, kata Allah, supaya Allah memberikan rasa kepada mereka. Kepada siapa? Kepada kita semua sebagai manusia, ya. Supaya bagaimana? Supaya mereka sebagian dari akibat perbuatannya ternyata, oh, aku ini perbuatannya salah selama ini, ya, keliru. Berarti kita diberikan kesempatan agar mereka itu kepada siapa? Kepada manusia, ya. Kembalilah back to, ya, kembalilah kepada jalan, ya. Jadi jalan-jalan kebenaran. Mana jalan kebenarannya? Apakah jalan Merdeka, jalan Nambo, jalan Paireja? Bukan. Tapi as-sirat yang lurus, yaitu dinul Quran dan sunatullah dan sunatur Rasul, sunnahnya para sahabat dan para pendapatnya para alim ulama yang lurus. Para hadir yang dirahmati Allah, ya, ayat ini sejatinya menggambarkan bahwa setiap kerusakan di alam, baik itu banjir, longsor, polusi, atau hilangnya kesuburan tanah misalnya, itu bukan semata-mata karena faktor alam, melainkan akibat ulah manusia yang serakah,
yang tidak menjaga keseimbangan. Contohnya demikian. Kemarin ibu mungkin sering pernah lihat bagaimana para pembohong di negeri ini yang punya kekuasaan, punya kebijakan untuk menentukan arah dan pandangan bagaimana negeri kita ke depan. Katanya berpendapat, kalau tidak salah menteri apa anggota dewan ini yang mengatakan, ya, pokoknya orang-orang penting di rezim yang sekarang, ya, katanya demikian. Banjir yang terjadi di Sumatera adalah akibat curah hujan yang hebat, yang besar, sehingga tanah tidak mampu menahan. Tapi Allah dengan kebohongan mereka berpendapat demikian, dikirimlah kebobrokan moral yang sudah merusak hutan. Pohon-pohon yang sudah ada angka, sudah ada cat, sudah ada tanda penebangannya, digiring oleh banjirnya air masuk ke perkampungan, ke pemukiman, untuk membuka mata kita semua. Inilah akibat negeri yang dipimpin oleh moral yang bejat, para pemimpin yang tidak adil, para pemimpin yang hanya memikirkan perut dan kelompoknya sendiri, sehingga rakyat yang menjadi sengsara. Sengsaranya rakyat bukan hanya yang berbuat jahat saja, yang soleh, yang baik pun tergerus akibat ulah tangan manusia yang jahat tersebut. Itulah hadirnya Islam untuk apa? Menertibkan bahwa kita adalah pemelihara, pengelola atau khalifah di bumi ini. Pada akhirnya ibu dan bapak yang hadir pada siang hari ini, kita pernah melihat juga, ya, alam itu sangat murka karena sudah dirusak. Penebangan, pembalakan liar, kemudian apalagi pembakaran hutan dan sebagainya. Murkanya alam, yang betul-betul murka itu bagaimana? Kalau orang tuh wajahnya tegang, merah itu ya, kemudian ngomongnya ngacapak tepuguh, ya, ngaco tepuguh lah, ya, binatang pada keluar. Tapi kalau alam marah bagaimana? Alam marah itu the silent killer, membunuh dengan senyap. Bagaimana caranya? Memberi peringatan bukan dengan kata-kata saja kalau alam sudah marah, tetapi melalui bencana yang membuat manusia sadar bahwa mereka telah melanggar tatanan atau sunatullah, sunnahnya Allah Azza wa Jalla. Dalam ajaran Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata ini kelihatannya sepele, ternyata kelihatannya cuma biasa-biasa saja, tidak spektakuler, ketinggalan zaman gitu ya. Apa itu? Menanam biji, menanam pohon, perbuatan indahnya petani di sawah, di ladang, para penggiat reboisasi, itu adalah sebuah solusi untuk merawat bumi. Para penambang, jadi kalau cerita tambang, ini tambang sekarang milik pemerintah, milik negara, dibagi-bagi ya kepada para cukong-cukong, para pejabat. Hanya ada sebagian kecil aja diberikan kepada NU, kepada Muhammadiyah. Itu untuk menutupi kamuflasenya para pejabat yang jahat ya. Wah, ini supaya ulah rewel, ulah recok, supaya tidak protes. Kasih NU tambang di mana, Muhammadiyah juga demikian. Gitu ya. Tapi kalau di Muhammadiyah dikaji, diproses, prosesnya panjang, lama, tidak ujug-ujug, salaman, asupna kana esa. Tidak begitu. Di Muhammadiyah itu ada lembaga hikmah, pengambil kebijakan, ya, untuk hal-hal yang seperti ini karena berkaitan dengan bumi, ya. Nah, ini bedanya. Mudah-mudahan kita yang bersama-sama berjamaah dalam persyarikatan ini termasuk menjadi orang yang besok akan selamat
fid dunya wal akhirah. Karena apa? Kehati-hatian di dalam persyarikatan Muhammadiyah menjadi keutamaan dalam mengambil langkah untuk selalu unggul, berkemajuan dan kepentingan keumatan. Ya, tapi kalau politik, kalau yang lain-lain, wah itu sudah termasuknya sarang, tempat banyaknya kejadian-kejadian yang membuat kita kadang-kadang menjadi tidak sejahtera. Ya, maka dalam kaitan ini saya pesan, ya, hati-hati memilih pemimpin, hati-hati memilih calon wakil rakyat. Yang menjadi prioritas adalah lidiniha, hatinya yang dihiasi dengan nur agama, cahaya ilahi Rabbi. Ya, insya Allah pemimpin-pemimpin dan para wakil rakyat ke depan akan semakin bagus bila diambil oleh orang-orang yang soleh. Jangan berikan kepada orang-orang yang jahat. Nah, Islam ternyata menanam pohon saja ini adalah ibadah, Bu. Ini terutama mumpung ibu-ibu sedang menggagas pengajian. Zaman baheula waktu saya masih kecil, ibu-ibu tuh rajin. Karangannya sempit, pekarangannya tidak lebar gitu ya. Pakai urut berkat, Bu. Cepon itunya, cepon dulu kan cepon yang dari plastik itu, wah bagus banget. Dimanfaatkan untuk menanam cabai rawit, cengek cek Sundama. Ada seledri, ada kucai, ada terong, ada tomat. Sekarang orang konsumtifnya luar biasa, punya uang baru sedikit sudah belanja aja, pengennya biar keren. Naiknya motor yang bunyinya dit ladang kredit. Kemana? Ke mall gitu ya. Itu tidak mau menanam. Padahal ada musisi yang terkenal zaman baheula ya. Indonesia itu ibarat tanah surga. Ya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Ya. Lain susu lumputan dina eta ibu sanes ya. Susu apa? Susu lumputan itu hanya cuma plesetan. Ya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala saja cukup menghidupimu. Sampai-sampai apa itu? Tongkat dan batang saja bisa jadi tanaman. Tengandel, kentang nih orang Wonosobo nih ya. Di gunung Tangkal Bodin ya, pohon dilemparkan saja jadi tanaman. Indonesia itu adalah miniatur tanah surga. Tapi orangnya jadi malas, serba beli, serba meser. Nah, coba kalau kita gemar menanam, ini merupakan tuntunan agama, disebut ibadah. Masihkah ibu-ibu senang menanam? Jangan menanam benih di rahim saja, ya, tapi menanam untuk bumi. Nah, ini semoga yang menanam pohon itu bukan hanya yang punya duitnya saja, yang bekerja, yang pelaku penanamannya juga besok dapat surganya Allah. Tidak percaya? Mari kita lanjut pengajian ini ya. Nah, sampai-sampai Rasulullah itu bersabda demikian, ma min muslimin yagrisu ghursan ya, aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tairun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Ini Nabi sampai bersabda demikian tentang urusan yang sepertinya remeh-temeh, ternyata ini merupakan sebuah ibadah. Maknanya hadis ini sangat dalam, ibu bapak yang hadir ya. Jadi Nabi itu sampai memberi wejangan demikian, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman-tanaman apa saja, lalu apabila dimakan oleh hewan, oleh burung, oleh ciptaan Allah yang lain, dimakan oleh manusia itu sendiri,
atau hewan-hewan yang beraneka ragam, melainkan itu adalah menjadi sedekah baginya. Ini hadis dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi saya ada yang protes, Pak, lamun nyabut rumput gimana gitu loh, kan tanaman juga kok dicabut gitu loh. Nah, nanti pada kajian yang akan datang ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang betul-betul disepakati kesohihannya. Para hadir yang dirahmati Allah, mari sejenak kita merenung, apa iya sih menanam itu sedekah atau sedekah? Nah, ternyata hadis ini luar biasa. Rasulullah tidak sekedar berbicara tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa atau saum ya, atau bukan berbicara tentang haji dan umroh saja. Nah, ini sekarang yang lagi tren tuh umroh kekinian ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan kalau umroh itu pahalanya sama dengan haji, padahal haji saja perintahnya itu untuk orang-orang yang istitoah, yang mampu dengan biayanya, mampu kondisi keamanannya, mampu meninggalkan orang yang ditinggalkannya. Itu perintahnya itu juga banyak sekali yang melatar belakangi. Tidak seperti perintah aqimis sholat wa atuz zakah, itu adalah sebuah keharusan ya. Jadi kalau orang perintah saja macam-macam bedanya. Kalau dalam bahasa Arab, ini dalam ilmu, misalnya ilmu alat ya, kayak ada kalimat perintah yang saklek dan wajib, harus gitu ya. Ada juga perintah yang lembut apabila kita mampu. Nah, kalau belum mampu berarti kita menunda. Misalnya umroh sudah 2-3 kali, karena biar kelihatan keren umroh itu sampai dilakukan berkali-kali, sementara tetangganya masih banyak yang susah, anak-anak yatim banyak yang masih belum dientaskan nasibnya, kemudian kondisi di lingkungannya belum harmonis dalam situasi secara keislaman, zakatnya misalnya belum ditunaikan, sodakohnya masih terkesan pelit, tapi umrohnya sudah berkali-kali, berarti kita perlu tanda tanya. Mudah-mudahan baik sangkanya kita karena belum paham ilmunya, maka kita perlunya ngaji di situ. Nah, jadi beliau itu dalam hal menanam ini merupakan sebuah terobosan bahwa Islam itu tidak berbicara hanya ibadah-ibadah ritual ya, tetapi ini adalah ibadah bagaimana mengelola bumi ya. Artinya Bu, menanam itu setiap daun yang tumbuh, setiap buah yang dimakan, setiap oksigen yang dihirup makhluk hidup dari pohon itu ya, kemudian akarnya menjadi pengikat tanah dan menjadi bank ketersediaan ketahanan air yang bersih ya. Semuanya menjadi pahala yang terus menerus mengalir bagi para penanamnya Bu. Meskipun si penanamnya itu telah wafat atau meninggal dunia, itu menjadi sedekah jariah. Jadi penanam pohon itu bisa yang membiayai, bisa tukang yang suka menanamnya, atau orang yang diperintah untuk menanam sampai menjaga supaya tumbuh dan bisa bermanfaat di atas bumi, itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbahagialah menjadi orang-orang yang menjadi pelaku gemar menanam pohon. Di sini ada nih tokohnya nih, Mas Anwar ya, kemudian Wito, Mas Andi, Mas Irwan, ini gemar. Musim hujan yang paling sebentar lagi itu akan berhenti di bulan Maret menurut perakiraan cuaca. Nah, itu mereka rajin membuat pembibitan tanaman untuk pohon-pohon dan bunga-bunga. Yang membiayai siapa? Misalnya Bunda Wahyu membiayainya gitu ya. Karena beliau sibuk, tidak sempat menanam pohon, mendelegasikan semua yang terlibat di sana menjadi orang-orang yang menjadi pelaku sedekah
ya, sedekah jariyah. Ini sungguh luar biasa. Maka pada siang hari ini mengingatkan kepada kita semua, mari kita gemar bercocok tanam, gemar menanam pohon seperti yang sudah dipetik hasilnya oleh sahabat kita. Saya dulu waktu masih muda, sama-sama muda dengan Pak Adi, dengan Pak Supardi, ini beliau kan tokoh-tokoh penggagas berdirinya Muhammadiyah, ya. Beliau termasuk orang-orang yang lebih dulu punya terobosan gemar menanam pohon, sehingga masjid ini sering sekali dapat banjir kiriman pisang dari Pak Pardi, ya. Kemudian Pak Adi panen apa itu dulu ya, kelengkeng, ada serkaya apa ya, itu melimpah sampai ke masjid. Saya belajar dari beliau, alhamdulillah ini masjid pagarnya penuh dengan warna hijau dan warna-warni bunga, ya. Jadi harapannya ini menjadikan sebuah contoh bahwa masjid itu bukan hanya tempat sujud, ya. Menanam pohon ternyata bukan hanya menumbuhkan daun, batang, akar, tetapi juga selalu menumbuhkan keberkahan. Contohnya apa? Coba kalau orang-orang yang hatinya bijak, ada bunga sedang mekar, warnanya menarik, itu bukan gampang memetik, tapi zikir kepada Allah. Masya Allah, itu bunga mani merah merona, kuningnya luar biasa indahnya, wanginya semerbak, dinikmati oleh hati, jangan dipetik, jangan dipocel gitu, ya. Didik anak-anak kita jangan mudah memetik atau merusak kalau tanpa sebab ada yang akan dimanfaatkan. Karena apa? Bunga itu juga tempatnya makanan para lebah yang akan menguraikan untuk apa itu? Untuk apa? Untuk penyerbukan sehingga terjadinya buah, ya. Jadi menanam pohon itu merupakan berkah, sama seperti pengajian pada siang hari ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ya. Pohon ternyata memberi kehidupan. Kenapa memberi kehidupan? Karena dengan pohon itu menahan air hujan agar tidak jadi banjir, kemudian mengikat tanah agar tidak longsor, ya. Memberi naungan ketika kita sedang kepanasan, menghasilkan oksigen. Nah ini, antara suasana panas kita bernaung di bawah pohon atau memberikan suasana teduh nyaman, ya. Itu karena ada pengaruh oksigen. Ya, karena apa? Dalam proses fotosintesis, ya Pak Adi, ya, itu akan mengeluarkan yang namanya pada siang hari itu oksigen yang segar untuk pernapasan kita. Namun sebaliknya ketika malam hari kalau tidak salah itu akan mengeluarkan karbon dioksida. Maka menurut para pakar biologi, jangan pacaran di bawah pohon di malam hari karena di sana sumber penyakit. Ya, ini penting pengetahuan. Atau kita misalnya mau mencari kenyamanan, mau healing melihat sang rembulan, bulan purnama, kita hendaknya pada saat malam hari agak jauh-jauh dari pohon, karena karbon dioksidanya itu tidak sehat untuk kesehatan. Paham sampai sini, Bu? Itulah yang dimaksud pohon itu memberi hawa kehidupan. Saudara-saudaraku yang seiman dan seakidah, mari kita lihat realitas di sekitar kita, terutama nih sahabat-sahabat yang dari Malahayu, ya. Kapan-kapan jangan naik odong-odong saja ketika pengajian ke Wage, Pak, ya. Coba odong-odongnya parkir di Gunung Tengah, jalan 100 meter ke arah barat, hutan kita seperti apa? Gundul, hejonate pinggir nabae buat menutupi kita, seakan-akan kita punya hutan yang lebat. Ternyata ke tengahnya itu pembalakan liar luar biasa. Ini tangan-tangan nakal, ya. Mari kita lihat realitas di sekitar kita.
motor war gitu teh. Pira kadar reka masjid ngan jarak 1 kilo, ulama ini 1 kilo, 100 meter ge breng pakai motor. Ya. Pira ning kawat ge lamun lempang bari olahraga, pakainya naik motor. Akhirnya gas emisi, kemudian uang itu akan mengganggu lingkungan. Uangnya habis, bensin juga dibuang dan menimbulkan gas yang sangat berbahaya untuk lingkungan kita. Ini kita pemandangan-pemandangan seperti itu sebenarnya jarang disadari, Bu. Nu penting mah motorna anyar. Nah, bari pamer lah gitu kan. Ya kita harusnya perlu jantung kita supaya sehat. Tanya ini sama Pak Dokter. Ini ada Pak Rosid. Supaya kita itu tampil cantik, karena beliau juga kan dokter kecantikan nanti ya, sebentar lagi buka ya. Nah, ini insya Allah beliau nanti Januari akhir di wisuda. Mohon doanya, Februarinya mungkin sudah buka klinik kecantikan dan berbagai macam masalah-masalah penyakit. Alhamdulillah di kota kita sudah hadir ya spesialis yang menangani di bidang kulit dan kecantikan. Kenapa milihnya kecantikan? Jawabnya simple. Wong ngagon mawon pengennya ayu, Pak. Orang mau ke sawah, mau ngagon aja pengennya cantik. Nah, cantik yang bagus itu dengan apa? Dengan merawat bumi, menanam pohon. Itu juga lebih murah. Nanti kalau orang pada menanam pohon, dokter kecantikan lambat laun tidak ada pasiennya. Karena sudah cantik-cantik, sudah sehat-sehat. Nah, itu untuk protek. Tapi kalau kenyataan sekarang karena paparan gas emisi ya. Jadi wajah kita itu yang biasanya zaman dulu pada glowing oleh air wudhu, sekarang glowingnya itu oleh apa? Oleh obat-obat kecantikan yang membahayakan, yang mengandung merkuro, mengandung apa lagi, Mas? Pokoknya mengandung radikal bebas yang jahat ya. Sehingga bu lucu, ari leungeun mah purah ngagon hidung keduang ya, wajahnya kawas munding bule. Pan malah geuleuhnya. Tapi katanya sekarang lagi tren, wah si anu sekarang wajahnya glowing. Nah, ini sebuah selingan saja, ya. Semua itu ada prosesnya. Nah, hutan gundul, sungai yang mengering, udara penuh polusi, kita hanya seringnya mengeluh saja tentang bencana seperti ini. Tetapi jarang sekali untuk ambil bagian memberikan solusi. Padahal gampang, mung nanam ya Mas Andi ya, gampang kan? Siapkan tanah, ada bekas buut badak. Di sini Mang Aibnya lagi sakit ya, doakan semoga beliau cepat diangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allahumma shfi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, jadi beliau itu kan nyumbang ke kita. Buut badak karena TK pakai di sini buat penanaman pohon. Ini contohnya di masjid ini. Berarti beliau tuh berinvestasi sedekah jariah di masjid ini. Ya. Padahal Ibu, dengan satu langkah yang sangat kecil saja ini bisa menjadi amal yang sangat besar sekali. Dengan satu pohon yang kita tanam hari ini ternyata bisa menyelamatkan generasi di era dan masa yang akan datang. Satu pohon yang tumbuh bisa menjadi saksi bahwa kita telah berbuat sesuatu untuk bumi yang kita pijak ini. Gampang Pak, sodako itu tanam pohon ya. Hendaknya kita perlu bijak hatinya, pikirannya terbuka. Jangan nunggu program besar, ada proyek 1 juta pohon misalnya ya, atau menunggu dana bantuan aspirasi dari pemerintah untuk penanaman pohon. Kalau setiap orang menanam pohon 10 pohon, semua yang ada di sini ada berapa orang? Menanam pohon semua di lingkungan rumah kita masing-masing, oksigen akan bersebaran di lingkungan kita, buah-buahan akan melimpah, dan yang terlebih-lebih barokah dari Allah akan turun dari langit dan dari dalam bumi untuk kita semua.
Jangan kita selalu duduk ngalamun irahanya ayar bantuan ageng, ada bantuan besar gitu ya. Mulailah pulang dari pengajian ini dari halaman-halaman rumah kita. Kita melihat dari pekarangan masjid ini, mulai di sekolah-sekolah ada bapak guru, ibu guru, pak ustadz, bu ustadzah, mulai. Nah, kemarin Bu Dokter Amalia tanya ke ayahnya, Pak, punya pohon enggak untuk sekolahan? Itu salah satu langkah besar, langkah kecil tapi besar dari sekolahan tempat anak-anaknya untuk mengajarkan kepada anak-anak didiknya menanam pohon di lingkungan sekolah. Mulai dari sana. Atau kita memiliki tanah-tanah wakaf, daripada kosong tanpa tanaman, maka mulai hari ini tanam pohon-pohon di tanah wakaf kita ya. Nah, ini semua insya Allah memetik sebuah hikmah yang sangat dalam, bahwa Rasulullah mengajarkan amal terbaik adalah amal yang dilakukan dengan konsisten, dengan terus menerus, meskipun kecil tapi terus gitu ya. Apa hadisnya? Hadisnya demikian, ahabbul a'mali ila adwamuha wa in qala ya, jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus, istiqomah, konsisten, dikerjakan meskipun dengan sedikit, seperti menanam pohon. Ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada menanam pohon, berarti kita semua menanam harapan ya. Harapan untuk apa? Lingkungan kita memiliki lingkungan udara yang bersih, indah, dipenuhi dengan warna-warni bunga yang beraneka ragam, tanahnya subur ya, dan generasinya sehat akibat lingkungan yang serasi dan harmonis dengan banyaknya tanaman atau tumbuhan. Ternyata Bu, Bapak, menanam pohon juga berarti menghidupkan nilai-nilai Islam, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karena apa? Kalau kita lihat sejarah, kenapa sih Allah menciptakan atau memberikan sebuah aturan, sebuah kenyataan bahwa diutusnya Nabi itu untuk apa? Selain untuk memberi peringatan dan kabar gembira, ternyata Allah berfirman demikian, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad ya, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menjadi rahmat bagi seluruh alam itu maksudnya memberi kabar gembira, peringatan kepada umat manusia supaya selamat di dunia dan di akhirat. Juga memberi rahmat, keselamatan kepada apa? Kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang, kepada makhluk Allah yang tidak hidup ya, yang abiotik ya, tadi ya. Itu pun harus mendapatkan jaminan keselamatan. Contohnya apa? Pasir, batu yang tidak hidup itu harus dijaga dan tidak boleh eksploitasi terlalu berlebihan sehingga timbul longsor dan banjir di mana-mana. Ya, sedikit kemarin baru-baru saja di daerah Banjarharjo juga ada yang tertimpa longsor ya, di tambang apa itu Pak, daerah Keracak ya kalau tidak salah ya. Nah, Keracak tuh ada karena penambangan yang liar. Mungkin kalau dalam aturan pemerintah tidak berizin, akhirnya teknik penambangannya keliru, kurang benar, sehingga menelan korban dan ada salah satu warga yang meninggal dunia dan yang lain-lainnya celaka. Ini contoh kecil. Yang lebih besar ke barat, tetangga kita di Gunung Kuda ya, Cirebon,
Di sana sampai berapa puluh orang tertimpa, sampai ke beko, truk dan sebagainya, sampai sekarang belum bisa diketemukan. Saking besarnya longsor. Itu akibat ulah tangan dari manusia-manusia yang serakah. Para hadir yang dirahmati Allah, menanam pohon sejatinya menjadi wujud nyata dari rasa syukur, karena Allah telah memberikan kita bumi yang luas. Tapi jika tidak dijaga, ini bumi akan menjerit. Maka tugas kita sebagai khalifah adalah imaratul ardi. Apa imaratul ardi? Yaitu memakmurkan bumi, bukan dengan cara-cara untuk merusaknya. Itu ajaran Islam tentang menanam pohon yang merupakan amalan yang tak pernah terputus. Ini merupakan judul dari materi kajian siang hari ini. Agama Islam itu adalah agama yang luar biasa indahnya, sempurnanya. Kenapa? Karena Islam mengajarkan keseimbangan, termasuk dalam memperlakukan alam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menegaskan, ini satu lagi ya Bu ya. Ini ada hadis yang matanya demikian. Wa fi yadi in qamatis sa'ah fa in istata'a ahadikum fasilatun alla taquma hatta yagrisaha falyagrisha, kata Allah, kata Nabi begitu. Nah, ini tertuang di dalam hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Maknanya demikian. Bapak mohon diperhatikan, jika hendak terjadi, kita mengetahui kira-kira ada hari kiamat, berapa hari lagi atau berapa menit lagi atau berapa jam lagi akan tiba, ya. Sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, ada bibit, ada biji gitu ya. Maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat, ini kata Nabi, tanamlah tanaman tersebut. Sampai-sampai ini wasiatnya sampai sebegitu dalam. Seandainya kita tahu besok pagi mau kiamat, atau nanti 1 jam lagi mau kiamat, di tangan kita punya kesempatan menanam pohon, maka tanamlah, kata Nabi. Ini luar biasa, makna yang sangat begitu dalam. Maka tetap semangat ya para penanam pohon ya. Jangan gerundel, wah bapak kayak ngejar-ngejar suruh nanam pohon terus itu. Tapi ini adalah Islam yang mengajarkan, ya. Mas Mahmud pernah protes, Pak Toha ini jahat ya. Kenapa jahat? Burung pipit musnah di sekitar Masjid Al-Ibtisam. Kenapa? Karena Pak Toha menebangi pohon-pohon besarnya. Nah, ini juga sebuah pertanyaan. Satu sisi menanam, satu sisi menebang. Nah, menebang dengan cara yang sehat sambil menyiapkan tanaman yang lain berarti bukan menebang, Mas, tapi mengganti situasi dan suasana. Karena apa? Allah pun dan Nabi pun cinta dengan keindahan dan kerapian. Bayangkan Mas Mahmud, kalau pohon tidak boleh ditebang, bisa roboh, menimpa dan mencelakakan. Bayangkan kalau Mas Mahmud punya jenggot, punya kumis seumur hidup, jangan dipotong, jangan dicukur. Kayak apa rupanya? Ya. Makhluk antik di Wage ada satu misalnya yang jenggotnya tidak dipotong seumur hidupnya. Siapa? Oh iya, Ustadz Mahmud. Jadi heboh berita. Ini contoh Islam itu indahnya di situ, Mas, ya. Jadi ini adalah mewakili pertanyaan sahabat-sahabat, kenapa pohon ada yang dipotong, ada yang diamankan supaya tidak tumbuh liar, ya. Kemudian kelihatannya liar, tetapi setelah batangnya gede diprogres supaya cantik, supaya indah. Ada prosesnya. Itu semua tentang akal, tentang pikiran, menjadi kewajiban kita sebagai imaratul ardi, pemelihara
alam, ya. Nah, betapa dalam maknanya. Bahkan di ambang akhir dunia pun menanam itu tetap dianggap amal yang sangat-sangat mulia. Ini bukan tentang hasilnya, besok supaya hasilnya melimpah, buahnya banyak, tetapi tentang niat yang suci dan lurus karena Allah, ya. Niat menjaga kehidupan supaya tetap harmonis. Para hadir yang dirahmati Allah, mari kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Dari tempat kita berdiri saat sekarang ini, jadikan masjid bukan hanya tempat sujud, tapi juga pusat gerakan hijau, pusat gerakan reboisasi. Jadikan sekolah, kampus dan rumah kita tempat lahirnya pohon-pohon kehidupan. Mari wujudkan Islam sebagai agama yang mencintai alam, bukan yang abai terhadap alam yang kita pijak ini. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang menanam bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Karena ibu, bapak, adik-adik dan ananda semuanya, ya, ternyata setiap pohon yang kita tanam dengan niat ikhlas ini akan menjadi naungan di hari ketika panas begitu dahsyat. Kapan kira-kira? Jadi menanam pohon itu bukan hanya menaungi panas saat di dunia, tetapi ketika kita besok di akhirat, kita akan dinaungi oleh pohon yang kita tanam, kemudian terasa sejuk. Karena ini merupakan amal ibadah atau sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Rasanya mungkin sudah masuk ke waktu asar, ya. Nah, sebentar, ya. Tadi awal dibuka dengan pantun, ya Bu, ya. Izinkan ditutup pula dengan pantun, ya, untuk supaya suasana tidak tegang, tidak membosankan, kemudian suasananya menjadi rileks, ya. Harapannya demikian. Bunga kemuning di tepi sawah, mawar merona sambut sang surya, hati bening usai tausiah, hidup terarah menggapai ridhonya, ya. Satu lagi, ya, boleh. Nah, yang kedua, ke Tanah Abang beli peci, makan bubur pakai seledri. Mugi-mugi yang datang di acara ini panjang umur dan murah rezeki. Nasrun minallah wa fatahul qarib. Mohon maaf bila ada salah-salah. Terima kasih atas perhatian. Semoga menjadi kebermanfaatan ini untuk kita semua, dan Allah mengumpulkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan bersama-sama mendapat naungan ketika panasnya itu sangat sulit untuk dinaungi, yaitu panas yang terjadi pada hari kiamat. Itulah hikmah sekelumit tentang ibadah, bagaimana kita mengelola bumi, lebih khususnya lagi menanam pohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.